Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 10573112619. Mahasiswa semester 5 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tugas ini dimaksudkan untuk pemenuhan nilai akhir dari mata kuliah akuntansi perpajakan oleh dosen Ibu Saidah Said SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM didefinisikan pertama, yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki objek pajak yang sangat luas. Kedua, PPN disebut juga sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan. Ketiga, PPN adalah salah satu contoh jenis pajak yang menggunakan tarif profesional. Selanjutnya, menentukan objek pajak dan subjek PPN. Objek pajak pertama yaitu penyerahan BKB di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Kedua, impor BKB. Ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah. Kelima, pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor BKB atau JKP oleh PKP. Kedua yaitu subjek pajak. Pertama, subjek pajak PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, yang melakukan penyerahan BKP atau pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya yaitu objek pajak. Barang kena pajak. BKP adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. BKP ada dua, yaitu pertama BKP berwujud, yaitu contohnya yang bergerak dan tidak bergerak. BKP tidak berwujud. Jasa kena pajak. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbatasan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Adapun JKP yang tidak dikenai pajak adalah yaitu jasa pelayanan kesehatan, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang keagamaan. BKP atau barang kena pajak. BKP berwujud, bergerak atau tidak seperti mobil, baju motor, dan tanah. BKP tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan waralaba. PPNBM, pajak penjualan barang mewah, yaitu PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak yang tergolong kedua mewah. Karakter PPNBM adalah yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor dan pada saat penyerahan BKP mewah oleh PKP pabrikan. Ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Keempat, dalam hal ekspor BKP tergolong mewah tarif, yaitu PPNBM adalah 0%. Kelima, tarif PPNBM ditetapkan antara 10% sampai dengan 200%. Tarif dan perhitungan PPN, yaitu pertama, tarif PPN. Tarif PPN adalah salah satu contoh pajak yang menggunakan tarif profesional, yaitu nilai presentasi tertentu dikenakan terhadap semua jenis penyerahan yang terutang pajak tanpa memperhatikan nilai transaksi. Artinya, beberapa pun jumlah dari penyerahan BKP atau JKP tetap dihitung dengan presentasi yang sama. Selanjutnya yaitu tarif dan perhitungan PPN. Tarif PPN secara umum 10%. Tarif dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Khusus ekspor BKB 0%. Selanjutnya
Tarif dan perhitungan PPN kedua yaitu DPP. DPP yaitu dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau tidak seharusnya diminta oleh penjual karena menyerahkan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Dasar PPN 1944 dan perubahannya serta potongan bunga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Tarif dan perhitungan PPN yaitu harga jual, nilai lain, DPP, penggantian nilai ekspor dan impor. Cara perhitungannya yaitu rumus dari perhitungan PPN-nya adalah PPN sama dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak DPP. Contohnya yaitu PT Cahaya menyerahkan satu komputer seri terbaru kepada seorang pelanggannya seharga 8.775.000. DPP yaitu sama dengan 8.075.000. PPN 10% dikali dengan 8.075.000 dan menghasilkan 875.000. Contoh kedua yaitu PT Cahaya memberikan jasa pelatihan komputer kepada perusahaan yang baru memulai sistem komputerisasi selama 1 bulan dengan nilai kontrak Rp 10 juta. DPP yaitu 10 juta, PPN yaitu 10% dikalikan dengan 10 juta dan menghasilkan 1 juta. Contoh ketiga yaitu PT Cahaya menjual 40 unit komputer seharga 2 juta dengan potongan harga 5%. Selain itu, perusahaan juga memberikan jasa pelatihan komputer yang merupakan bagian dari penjualan. Cara penyelesaiannya itu harga jual sama dengan 210 juta, pot harga 10.500.000, DPP sama dengan 1.099.500.000. PPN yang harus dipungut perusahaan 10% dikalikan dengan 1.099.500.000 sama dengan 19.950.000. Selanjutnya yaitu pengkreditan pajak masukan, yaitu mekanisme pengkreditan pajak masukan secara umum. A. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. B. Pajak masukan tetap dapat dikreditkan meskipun dalam suatu masa pajak tidak terdapat pajak keluaran. Keadaan seperti ini mungkin terjadi pada PKP yang belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP sehingga pajak keluarannya belum ada. C. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dapat menghasilkan saat pertama pajak keluaran, pajak masukan yang dapat dikreditkan selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Pengkreditan pajak masukan memiliki contoh yaitu dalam masa contoh kasus yaitu dalam masa pajak Maret tahun 2000, seorang PKP memiliki total pajak keluaran sebesar 4.750.000 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 3.250.000. Cara perhitungannya yaitu pajak keluaran sama dengan 4.750.000, pajak masukan 3.250.000, selisih KB sama dengan 1.500.000. Selanjutnya pengkreditan pajak masukan kedua yaitu pajak keluaran, pajak masukan yang dapat dikreditkan sehingga selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali, restitusi atau perhitungan ke masa pajak berikutnya, kompensasi. Contohnya yaitu dalam masa pajak Maret tahun 2000 seorang PKP memiliki total pajak keluaran sebesar 1.750.000 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 3.250.000. Perhitungannya yaitu pajak keluaran 1.750.000, pajak masukan selisih pajak masukan seharga 3.250.000, selisih LB yaitu 1.500.000. Akuntansi PPN dan PPN memiliki contoh kasus yaitu PT ABC menjual jasa software seharga 150 juta secara tunai belum
masuk PPN kepada PT JKK pada tanggal 23 Juli tahun 2000. Jadi PPN terutang adalah Rp 15 juta, 10% dari 150 juta, dan jurnalnya adalah di kolom penjual PT ABC 23 Juli tahun 2000, kas 165 juta, penjualan 150 juta, PPN keluaran 15 juta. Di kolom pembeli PT JKK tanggal 23 Juli tahun 2000, yaitu pembelian 150 juta, PPN masukan 15 juta, kas 165 juta untuk mencatat pembelian jasa. Lanjutannya yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2000 PT ABC membeli 2 unit komputer untuk memprogramkan dari PT Surya Komputer seharga 20 juta belum termasuk PPN. Jadi PPN masukan adalah Rp 2 juta dalam kurung 10% dari 20 juta, dan jurnalnya adalah di kolom penjualan PT Surya Komputer 25 Juli tahun 2000, kas 22 juta, penjualan 20 juta, PPN keluaran 2 juta. Di kolom pembeli PT ABC 25 Juli tahun 2000, pembelian 20 juta, PPN masukan 2 juta, kas 22 juta untuk mencatat pembelian komputer dari PT Surya Komputer. Selanjutnya, asumsikan selama bulan Juli tahun 2000 PT ABC hanya melakukan 2 kali transaksi di atas, sehingga pada akhir masa pajak Juli tahun 2000 PT ABC akan membuat rekonsiliasi untuk mengetahui PPN yang masih harus dibayar, yaitu PPN keluaran 15 juta, PPN masukan 2 juta, PPN yang harus dibayar 13 juta. Dalam hal ini, PPN yang masih harus disetorkan ke kas negara sebesar 13 juta paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2000, kemudian melaporkan SPM PPN paling lambat tanggal 20 Agustus tahun 2000. Jurnal ketika PT ABC menyetorkan PPN yang masih harus dibayar adalah yaitu tanggal 15 Agustus tahun 2000, PPN keluaran 15 juta, PPN masukan 2 juta, dan kas 13 juta. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.